Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thala'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni 'alal iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin hadirat, kita awali dengan ihda suratul Fatihah, menghadiahkan pahala bacaan suratul Fatihah sebagaimana yang sudah biasa kita lakukan ila asyrafin nabiyyin Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa azwajihi wa ahli baitihi al-kiram wa ila arwahi ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal awliya'i as-salihin wal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin wal mujahidin fi sabili rabbil 'alamin wa ila al-musannifin al-mukhlisin wa nakhussu khususan ila sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir al-Jilani wal Imam Ahmad ar-Rifa'i al-Kabir وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهرري والشيخ نزار الحلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بالصري شنصوري والشيخ عبد العزيز مشهوري والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وإلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سول ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadur Rasulillah. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Soal jawab nomor 28. Jelaskan mengenai sifat kalam Allah. Jawab. Allah mempunyai sifat kalam, atau bahasa Arabnya dulu saya baca, takallam ala sifatil kalami lillahi ta'ala. Jelaskan mengenai sifat kalam Allah. Jawab, Allahu yatakallamu la ka kalamina. Allah mempunyai sifat kalam yang tidak serupa dengan kalam kita. Kalamuhu laysa harfan, wala sautan, wala lughatan. Kalam Allah subhanahu wa ta'ala, sifat kalamnya bukan berupa huruf, suara dan bahasa. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima, surat An-Nisa ayat 164. An-Nisa ayat 164. Dan Allah telah benar-benar memperdengarkan kalamnya kepada Musa.
Qala al-Imam Abu Hanifah fil Fiqhil Akbar. Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, tertulis di terjemahan Al-Fiqhul Absat, itu diganti ya. Di terjemahan ini tertulis Al-Fiqh Al-Absat, diganti menjadi Al-Fiqh Al-Akbar. Ya, salah cetak itu, salah tulis. Beliau mengatakan di dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, wa yatakallamu la ka kalamina. Ini kalau versi Arabnya lebih panjang. Ya, kalau kita lihat di Al-Fiqhul Akbar, lafadznya tidak seperti yang ada di halaman 40 ini ya. Tapi tidak apa-apa, itu kan bil makna ya, meriwayatkan bil makna. Tapi kalau mau ditulis lengkap, silahkan disimak dan kemudian ditulis seperti apa yang saya baca. Wa yatakallamu la ka kalamina wa yasma'u la ka sam'ina. Wa nahnu natakallamu bil alati wal hurufi. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin wala huruf. Ya, ada tambahan sedikit. Kalau di sini hanya diambil poinnya terkait dengan pembahasan kalam. Kalau kita merujuk ke kitab aslinya, kitab Al-Fiqhul Akbar, ada tambahan wa yasma'u la kasam'ina. Setelah perkataan Al-Imam Abu Hanifah wa yatakallamu la kakalamina. Beliau mengatakan wa yatakallamu la kakalamina. Allah memiliki sifat kalam yang tidak menyerupai pembicaraan kita. Allah berkalam, Allah berfirman, tidak seperti pembicaraan kita. Wa yasma'u la kasam'ina, dan dia mendengar tidak seperti pendengaran kita. Wa nahnu natakallamu bil alati. Kita berbicara menggunakan organ-organ pembicaraan, menggunakan alat-alat. Wal hurufi, dan huruf-huruf. Wallahu ta'ala yatakallamu bila alatin, dan Allah Ta'ala berfirman memiliki sifat kalam bila alatin, dengan tanpa alat, wala hurufin, dan tanpa huruf. Ya, dibuka bagi yang baru bergabung, dibuka halaman 39 dari terjemahan kitab Aqidatul Muslimin atau Aqidah Umat Islam. Soal jawab nomor 28. Kita pagi ini akan membahas tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu pembahasan yang sangat urgen, sangat penting. Sehingga ilmu akidah atau ilmu tauhid itu disebut dengan ilmu kalam, disebut dengan ilmu kalam. Menurut sebagian ulama, saking banyaknya perbedaan para ulama, saking banyaknya perbedaan para ulama, dan juga bukan para ulama, saking banyaknya perbedaan antar aliran, saking banyaknya perbedaan antar golongan, antar kelompok pada waktu itu terkait dengan pembahasan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan kepada kita bahwa sifat kalam Allah seperti sifat kalam-kalam Allah, seperti sifat-sifat Allah yang lain. Saya ulang. Para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan bahwa sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain azaliyah abadiyah, dan tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat kalam Allah sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain, ada tanpa permulaan, ada tanpa akhir, dan tidak menyerupai sifat makhluk. Sifat pendengarannya tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat penglihatannya tidak sama dengan sifat makhluk. Dan begitu juga seluruh sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Sifat kalam juga begitu, tidak sama dengan pembicaraan kita. Kita berbicara dengan bahasa, kita berbicara dengan huruf, kita berbicara dengan suara, kita berbicara menggunakan organ, kita berbicara menggunakan alat, kita berbicara menggunakan beberapa organ, diantaranya adalah lisan, kedua bibir. Kita butuh udara, kita butuh angin ketika kita melakukan pembicaraan.
dan butuh organ-organ yang ada di dalam mulut kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkalam, Allah memiliki sifat kalam yang tidak menyerupai, yang tidak sama dengan pembicaraan kita. Kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kalam Allah tidak membutuhkan kepada alat apapun. Allah berkalam dan tidak membutuhkan kepada apapun, alat apapun, organ apapun, tidak butuh lisan, tidak butuh kedua bibir, tidak butuh gigi, tidak butuh apapun, alat-alat yang ada di dalam mulut seperti yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia berbicara. Allah Subhanahu wa taala kalamnya tidak dapat dibayangkan, sebagaimana zatnya juga tidak bisa dibayangkan, dan sebagaimana sifat-sifat Allah yang lain juga tidak bisa dibayangkan. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Dia Allah tidak sama dengan segala sesuatu pun dari makhluknya. Zatnya tidak sama dengan segala sesuatu pun dari makhluknya, sifatnya juga tidak sama dengan sifat-sifat makhluknya. Di antara dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi yang ada takkidnya, ya. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan redaksi taklima setelah firman-Nya, wa kallamallahu Musa. Allah memberikan penguatan makna bahwa Allah betul-betul memperdengarkan kalamnya kepada Nabi Musa alaihi salam dengan mendatangkan masdar taklima, ya. Artinya ini bukan dalam arti kiasan, karena ada penguatan makna dengan didatangkannya masdar setelah firman-Nya, wa kallamallahu Musa. Kemudian Allah taala berfirman taklima. Ini artinya kalam yang diperdengarkan Allah kepada Nabi Musa alaihi salam ini betul-betul sifat kalam Allah Subhanahu wa taala dan bukan dalam arti kiasan. Ya, bukan dalam arti majaz, tetapi memang Allah betul-betul memiliki sifat kalam yang ia perdengarkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini mungkin ada beberapa peserta yang baru, ya, jadi penting sekali untuk dijelaskan lebih lanjut. Begini, ini maunya singkat, tapi mungkin ada beberapa peserta yang baru mendengar kajian tentang sifat kalam ini, jadi penting sekali untuk kita sampaikan biar tidak terjadi kesalahpahaman, biar tidak gagal paham, bahwa Al-Quran itu kita sebut sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa Al-Quran yang kita baca ini berupa suara. Kalau kita baca berupa suara, kalau kita tulis dia berupa huruf, kita perhatikan dia berbahasa Arab. Sementara tadi disampaikan di bagian awal dari kajian ini bahwa sifat kalam Allah bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sedangkan Al-Quran yang kita sebut sebagai kalam Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas-jelas dia berupa suara. Jelas-jelas dia berupa rangkaian huruf. Jelas-jelas dia berupa bahasa Arab. Nah, ini bagaimana untuk memadukan antara pernyataan para ulama bahwa sifat kalam Allah itu bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, dengan kenyataan bahwa Al-Quran yang kita baca ini berupa suara, berupa huruf, berupa bahasa Arab. Ya. Dan kita sebut Al-Quran yang kita baca ini dengan sebutan kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para ulama ini mohon disimak dengan seksama bagi yang pertama kali mendengar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Para ulama menjelaskan bahwa Al-Quran, jika disebut Al-Quran, maka kata Al-Quran ini memiliki dua penyebutan. Dalam konteks tertentu,
dalam konteks tertentu jika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dalam konteks yang lain, jika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Jadi Al-Quran itu memiliki dua makna atau memiliki dua itlaq, memiliki dua penyebutan tergantung konteksnya. Al-Quran bisa jadi yang dimaksud dengan kata Al-Quran adalah sifat kalam Allah. Jika yang dimaksud Al-Quran adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia bukan berupa bahasa, ia bukan berupa suara, ia juga bukan berupa huruf. Jika Al-Quran ketika disebut yang dimaksud adalah lafaz yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam, maka ia adalah berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Ya, kenapa disebut kalam Allah? Ya, karena memang pertama, ia disebut kalam Allah dalam arti karena ia memang bukan karangan malaikat Jibril, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi ia adalah kalam Allah dalam arti, ya, ini yang kedua, kenapa disebut kalam Allah? Yang pertama tadi karena memang bukan karangan malaikat, bukan karangan Nabi Muhammad, makanya disebut kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa disebut kalam Allah? Disebut kalam Allah dalam arti bahwa ia adalah ibarah an kalamillahi dzati. Ia adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Ia adalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Jadi Al-Quran itu memiliki dua pengertian, memiliki dua penyebutan. Begitu juga kalam, kalau disebut kalam Allah. Kalam Allah ini juga memiliki dua pengertian. Pengertian yang pertama, jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kemudian dalam konteks yang lain, jika disebut kalam Allah, maka yang dimaksud adalah makna yang kedua. Pengertian yang kedua, yaitu lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berupa suara, yang berupa bahasa Arab, yang berupa rangkaian huruf. Jadi Al-Quran yang berupa lafaz atau kalam Allah yang berupa lafaz yang biasa kita baca, yang disebut Al-Quran, yang dimulai dengan suratul Fatihah, diakhiri dengan suratul Nas, yang terdiri dari 114 surat. Ini adalah ungkapan mengenai sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Sebagai sebuah pendekatan adalah apabila saya menulis lafaz Allah, apabila saya menulis lafaz Allah di papan tulis, di hadapan saya ada banyak orang. Kemudian saya tanya kepada mereka, ini apa? Ketika mereka menjawab Allah, maka jawaban mereka tidak salah. Tapi yang dimaksud oleh mereka Allah itu apa? Dalam arti tulisan ini adalah tulisan atau sesuatu yang mengungkapkan, yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah yang wajib kita sembah, Tuhan yang wajib kita sembah, yang tidak sama dengan segala sesuatu, itu namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tulisan ini hanya ungkapan. Yang kita sembah itu bukan Allah yang berupa tulisan ini. Yang kita sembah bukan tulisan Allah ini, tetapi tulisan ini hanyalah sesuatu yang mengungkapkan mengenai Tuhan yang wajib kita sembah.
Kalau saya tanya, ya, kalau saya menanyakan kepada orang-orang di hadapan saya, setelah saya menulis lafaz Allah di papan tulis, ini apa? Mereka menjawab Allah. Kemudian saya tanya, yang kita sembah siapa? Jawaban mereka sama, yaitu Allah. Allah dalam jawaban yang pertama, ya, adalah tulisan yang mengungkapkan mengenai Allah dalam jawaban yang kedua. Nah, jadi lafaz Allah itu memiliki dua penyebutan. Ya, Allah itu memiliki dua penyebutan. Ketika disebut Allah, maka yang dimaksud adalah makna yang pertama. Misalkan dalam konteks, saya menulis lafaz Allah di papan tulis, kemudian saya tanyakan kepada orang-orang di hadapan saya, ini apa? Mereka menjawab Allah. Ini dalam konteks apa? Allah yang dimaksud oleh mereka adalah tulisan Allah yang mengungkapkan mengenai Tuhan yang wajib kita sembah. Kemudian dalam penyebutan yang kedua, ketika saya tanya, kita menyembah siapa? Mereka menjawab Allah. Ya, jawaban mereka pada jawaban yang kedua, apa yang mereka sampaikan dalam jawaban kedua, ini yang dimaksud dengan Allah pada jawaban yang kedua adalah Tuhan Allah yang wajib kita sembah, yang berbeda dengan segala sesuatu, yang menciptakan segala sesuatu, yang tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah, dan seterusnya, seperti yang sudah biasa kita jelaskan mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, sekali lagi, Al-Quran ya, itu memiliki dua penyebutan. Jika disebut Al-Quran dalam konteks tertentu, maka yang dimaksud adalah sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Dalam konteks yang lain, jika disebut Al-Quran, maka yang dimaksud adalah tulisan, ya, atau lafaz yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad yang berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, dan merupakan ungkapan dari sifat kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Ini sebagai sebuah pendekatan yang lain, supaya kita lebih paham. Guru TK ketika dia ingin menjelaskan mengenai sapi misalkan, ini sebagai sebuah pendekatan. Guru TK itu kalau ingin, atau guru di PIAUD atau PAUD, ketika ingin menjelaskan kepada anak didiknya mengenai sapi, apakah dia akan menggeret sapi itu ke kelas? Kan tidak. Cukup bagi dia untuk membawa gambar sapi, atau menulis sapi, atau menggambar sapi di papan tulis. Ketika ada gambar sapi di hadapan para murid TK itu, guru itu kemudian mengatakan, anak-anak ini apa? Anak-anak ini apa? Mereka akan menjawab, sapi Bu Guru. Apakah guru TK itu akan mengatakan, salah kalian, ini bukan sapi, ini gambar sapi. Tidak ada guru TK yang seperti itu. Jadi guru TK yang ingin menjelaskan sapi itu bagaimana, maka cukup bagi dia untuk membawa gambar sapi. Ketika dia mengatakan kepada anak didiknya, ini apa? Mereka menjawab sapi. Maka guru itu akan membenarkan jawaban mereka. Ketika mereka menjawab, mengatakan bahwa gambar sapi itu adalah sapi, ya. Ketika mereka melihat gambar sapi, kemudian ditanya oleh guru mereka, ini apa? Mereka menjawab sapi. Ya, jawaban sapi itu benar. Ya, dalam arti apa? Bahwa yang ada di hadapan mereka, yang merupakan gambar, ini adalah ungkapan atau gambar yang mengungkapkan, yang menjelaskan bahwa ada binatang yang bernama sapi. Nah, jadi sapi itu bisa sapi yang di luar sana, yang suaranya begitu, yang makan rumput, ya. Bisa berarti ketika disebut sapi, yang dimaksud adalah gambar sapi yang menjelaskan, yang mengungkapkan mengenai sapi yang merupakan binatang yang ingin dikenalkan oleh guru TK itu kepada para muridnya. Baik. Di antara dalil bahwa kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara dalil,
ya, yang disampaikan oleh para ulama ahli sunnati wal jamaah. Bahwa sifat kalam Allah subhanahu wa ta'ala bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf, adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam suratul An'am ayat 62. Wa huwa asra'ul hasibin thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukmu wa huwa asra'ul hasibin. Jadi nanti pada hari kiamat ketika kita berada di atas mahsyar, maka kita akan dihisab, ya, seluruh manusia dan jin akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menghisab langsung adalah Allah, tanpa perantara. Tanpa perantara. Tanpa tarjuman, ya, tanpa wasilah. Kita nanti di atas padang mahsyar akan dihisab oleh Allah tanpa perantara. Dan Allah adalah wahwa asra'ul hasibin. Allah adalah zat yang paling cepat hisabnya. Kenapa disebut sebagai zat yang paling cepat hisabnya? Karena sifat kalam Allah, ya, atau karena Allah menghisab kita dengan sifat kalamnya yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Oleh karena itu dia menghisab kita dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Berapa yang dihisab oleh Allah? Ya, tidak terhitung jumlahnya. Manusia mulai dari manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Jin, mulai jin yang pertama, iblis, la'anahullah, sampai jin yang terakhir yang mati menjelang hari kiamat. Ini semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai apa yang mereka yakini ketika hidup di dunia, mengenai apa yang mereka ucapkan selama mereka hidup di dunia, dan mengenai apa yang mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Yang dihisab iblis saja itu umurnya berapa juta tahun umur iblis. Karena iblis itu dipanjangkan, ditangguhkan ajalnya, ya, dipanjangkan usianya sampai menjelang hari kiamat. Iblis saja berapa yang dia ucapkan, berapa kata, berapa juta kata, berapa juta kalimat yang dia ucapkan. Itu baru ucapannya, belum perbuatannya, belum keyakinannya. Semuanya akan dihisab, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di atas mahsyar, dan tidak ada perantara antara yang dihisab dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah selesai di dalam memintai pertanggungjawaban mereka, menghisab mereka dalam waktu yang sangat cepat, sehingga ditegaskan di dalam Al-Qur'an wa huwa asra'ul hasibin. Wahuwa asra'ul hasibin, dan dia adalah zat yang paling cepat di dalam menghisab dan memintai pertanggungjawaban seluruh makhluk. Allah tidak butuh waktu lama, ya. Allah tidak butuh jutaan tahun. Seandainya kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, maka Allah Subhanahu wa taala bukanlah asra'ul hasibin, ya. Allah adalah abta'ul hasibin. Seandainya kalam Allah itu berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf, maka dia akan menjadi abta'ul hasibin, penghisab yang paling lambat. Karena yang dihisab banyak. Ya, yang ditanyai itu bukan hanya iblis, tapi juga seluruh jin anak keturunan iblis. Bukan hanya Adam, tetapi seluruh anak keturunan Nabiullah Adam alaihi salam. Mengenai 3 hal, keyakinan mereka. Ya, apa kalau kita menanyai orang misalkan mengenai keyakinannya, mengenai perbuatannya, mengenai ucapannya, maka kita akan butuh waktu lama. Kenapa? Karena kalam kita berupa suara, berupa bahasa, bukan seperti kalam Allah yang bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Kita akan membutuhkan waktu yang lama. Apa yang kamu yakini? Ya, mengenai keyakinan, perbuatan dan ucapan seseorang dalam hitungan 1 hari saja, maka kita akan membutuhkan waktu yang lama ketika kita ingin bertanya kepada dia. Kamu bangun tidur jam berapa? Kemudian jam 5 misalkan. Jam 5 lewat 1 detik, apa yang kamu yakini? Apa yang kamu ucapkan? Apa yang kamu perbuat?
Jam 5 lebih sekian detik, lebih sekian menit, apa yang kamu yakini, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu perbuat. Kemudian setelah itu baru dalam hitungan jam 5 sampai jam 6 saja, ya, dalam hitungan 1 jam saja, maka kita akan butuh waktu yang lama ketika kita ingin menanyai orang tersebut mengenai apa yang dia yakini, apa yang dia ucapkan, dan apa yang dia perbuat. Kenapa kita butuh waktu yang lama? Karena kalam kita berupa suara, kalam kita berupa huruf, kalam kita berupa bahasa. Ya, makanya kita butuh waktu yang lama ketika kita ingin mengetahui apa yang dia yakini, apa yang diyakini oleh seseorang, apa yang diucapkan, apa yang dia perbuat dalam hitungan antara jam dalam rentang waktu antara jam 5 sampai jam 6. Ya, kemudian antara jam 6 sampai jam 7. Kita butuh waktu yang lama. Ini baru satu orang. Belum kalau misalkan orang yang ingin kita mintai pertanggungjawaban adalah santri-santri kita yang berada di pondok pesantren kita, yang jamaah kita, yang ada di majelis-majelis taklim kita. Ya, kita punya ribuan, 1.000 jamaah misalkan, 1.000 santri, 1.000 santri. Kemudian kita ingin menanyai mereka satu persatu. Apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka perbuat pada hari ini, pada jam ini, pada detik ini, pada menit ini. Kita butuh waktu yang lama. Kenapa? Karena kalam kita berupa suara, berupa bahasa, berupa huruf. Sedangkan Allah, kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Tidak bisa dibayangkan. Di dalam menghisab seluruh manusia dan jin, Allah tidak butuh waktu yang lama. Allah menyelesaikan hisab seluruh manusia dan jin ya, dalam waktu yang sangat cepat karena kalamnya bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, bukan berupa huruf. Demikian kajian kita pada pagi hari ini, singkat, mudah-mudahan bisa padat dan penuh manfaat, mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.